Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Dewi Chandra. Saya dari kelas manajemen T23F. Saat ini banyak coffee shop menawarkan tempat yang nyaman namun dengan harga yang relatif tinggi, sehingga tidak semua kalangan dapat menjangkaunya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan tempat nongkrong alternatif yang tetap nyaman, estetik, memiliki variasi menu, dan juga dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, kedai Sofa hadir sebagai kedai makanan dan minuman ringan dengan konsep coffee shop murah dan estetik yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Kedai Sofa memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Produk yang ditawarkan merupakan kebutuhan konsumsi harian dengan permintaan yang relatif stabil. Strategi harga terjangkau memungkinkan terjadinya volume penjualan yang tinggi, sehingga usaha ini cocok dikembangkan pada skala UMKM dan berpotensi untuk diperluas di masa yang akan datang. Potensi pasar kedai Sofa tergolong besar karena produk yang ditawarkan berupa minuman dan juga makanan ringan yang dapat dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat. Nah, budaya nongkrong dan membeli jajanan harian membuat permintaan terhadap produk ini relatif stabil, terutama jika ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Target pasar dari kedai Sofa ini mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, serta masyarakat umum di sekitar lokasi usaha. Segmentasi ini dipilih karena memiliki frekuensi konsumsi yang tinggi dan sensitif terhadap harga. Permintaan terhadap produk kedai Sofa bersifat relatif stabil karena termasuk dalam kebutuhan konsumsi harian dan tidak terlalu bergantung pada musim tertentu. Jadi tidak tergantung atau tidak termakan oleh zaman. Kedai Sofa menghadapi persaingan dari coffee shop dan juga warung jajanan, namun keunggulan dari kedai Sofa ini terletak pada kombinasi suasana yang nyaman seperti di dalam coffee shop, namun tetap dengan harga yang tetap terjangkau. Nah, keunggulan kompetitif kedai Sofa ini terletak pada strategi harga yang terjangkau, variasi menu yang lengkap, serta konsep tempat yang luas dan estetik dengan area smoking dan non-smoking, agar konsumen nyaman dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kedai Sofa menargetkan penguasaan market share pada pasar lokal di sekitar lokasi usaha dengan fokus utama pada pelajar dan juga mahasiswa sebagai konsumen utama serta pekerja dan masyarakat sekitar sebagai konsumen pendukung. Pada tahap awal operasional, kedai Sofa menargetkan penguasaan market share sekitar 5-10% dari pasar lokal dengan strategi mempertahankan konsumen agar melakukan pembelian secara berulang. Peningkatan market share dilakukan melalui penerapan harga kompetitif, kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang baik, serta suasana kerja yang sangat nyaman. Strategi produk dari kedai Sofa ini difokuskan pada penyediaan menu yang sederhana namun variatif sehingga dapat menjangkau selera berbagai konsumen atau berbagai kalangan. Nah, seperti minuman kopi dan juga non-kopi dimulai dengan harga 8-15 ribu. Untuk makanannya seperti roti bakar, pizza, gorengan, dan mie atau makanan viral lainnya yang pastinya tidak akan ketinggalan zaman dengan harga yang relatif dimulai dari 5-30 ribu. Nah, untuk strategi harga ini yang diterapkan kedai Sofa adalah harga terjangkau yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat sehingga mendorong volume penjualan yang tinggi. Penetapan harga kedai Sofa mempertimbangkan biaya produksi, biaya operasional, harga pesaing, serta daya beli konsumen agar tetap kompetitif. Nah, promosi kedai Sofa ini dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau platform lainnya. Nah, kita juga bisa berkolaborasi dengan influencer gitu ya, agar tetap menarik konsumen. Nah, promo paket hemat serta diskon khusus pelajar dan mahasiswa juga dilakukan untuk meningkatkan minat beli konsumen. Selain itu, di kedai Sofa juga terdapat photo booth yang tentu saja itu dapat menarik perhatian anak muda sekarang yang bisa meningkatkan branding dari kedai Sofa tersendiri dan juga tetap memorable di pikiran konsumen. Lokasi kedai Sofa direncanakan di area yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat seperti dekat pemukiman, sekolah, atau area kampus ataupun kantor.
Serta pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memaksimalkan jumlah kunjungan konsumen. Nah, untuk proses produksinya sendiri di kedai Salva ini dilakukan secara langsung setelah konsumen melakukan pemesanan. Sistem pelayanannya dibuat sederhana untuk mempercepat waktu penyajian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk bahan bakunya sendiri kita diperoleh dari pemasok lokal dengan kualitas yang terjaga dan ketersediaan yang stabil, sehingga proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan. Nah, untuk modal awal dari kedai sofa ini totalnya sekitar 65 juta. Ini sudah termasuk renovasi, peralatan dapur, mesin kopi, meja dan kursi, bahan baku awal dan juga tentu saja perizinan. Nah, dengan kita perkirakan 50 sampai 80 pengunjung per harinya dengan rata-rata transaksi sekitar 15 sampai 25 ribu. Nah, bisa diperkirakan pendapatan per bulannya itu bisa mencapai 22 sampai 60 juta. Nah, untuk biaya operasionalnya kita perkirakan sekitar 20 juta per bulan termasuk gaji, pembiayaan sewa, listrik, dan bahan baku. Artinya, kalau misalnya kita ibaratkan laba bersihnya itu kurang lebih sekitar 13 juta per bulan. Dan ini artinya break even point-nya itu sekitar kurang lebih 5 bulan. Nah, singkatnya, kedai ini menguntungkan, cepat balik modal, dan punya pasar rutin dengan asumsi pengunjung yang stabil dan biaya operasional sesuai estimasi. Artinya, kedai Salva ini layak untuk dijalankan. Kedai ini hadir bukan hanya untuk menjual makanan dan minumannya saja, tapi juga sebagai ruang sosial yang nyaman bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Pengunjung bisa nongkrong, belajar, berdiskusi, atau melakukan meeting ringan dengan teman ataupun rekan kerja. Selain itu, kedai ini membuka lapangan kerja bagi barista, kasir, staf dapur, dan kebersihan sehingga memberikan pengalaman kerja dan melatih keterampilan pelayanan. Dari sisi ekonomi lokal, kedai berkontribusi dengan membeli bahan baku dari pedagang lokal. Nah, ini tuh mendukung usaha kecil di sekitar, sekaligus menambah sirkulasi uang di lingkungan sekitar. Harga yang terjangkau membuat semua kalangan tetap bisa menikmati makanan dan juga minuman yang berkualitas sehingga mendorong aksesibilitas ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Lebih jauh lagi, kedai Salva ini berpotensi menjadi spot kreatif dan kolaborasi komunitas, misalnya untuk event kampus, workshop, atau ruang promosi UMKM lokal. Dengan semua manfaat sosial dan juga ekonomi, kedai Salva bukan sekedar tempat makan dan minum saja, tetapi juga memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat sekitar. Kedai Salva dijalankan secara legal dengan izin usaha mikro atau IUMK dan NIB secara resmi. Semua kegiatan mengikuti standar kesehatan dan kebersihan makanan dari Dinas Kesehatan. Produk makanan dan juga minuman yang dijual bakal terjamin halalnya karena memiliki sertifikasi halal sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Terdapat ada smoking dan juga non-smoking, serta pengolahan sampah mematuhi peraturan lingkungan setempat. Kedai Salva memenuhi kewajiban pajak dan menjamin hak konsumen, termasuk keamanan makanan, harga yang transparan, dan ruang untuk feedback. Artinya, kedai Salva resmi, aman, halal, dan patuh hukum, sehingga siap beroperasi tanpa masalah legalitas. Kedai Salva bukan sekadar kedai kopi yang menjual makanan dan minuman ringan saja, tapi juga dengan konsep harga terjangkau tapi nyaman seperti coffee shop, target pasar yang jelas, lokasinya strategis, dan potensi laba yang cepat balik modal. Usaha ini menawarkan peluang investasi yang nyata dan menguntungkan. Produknya halal, operasionalnya legal, serta dukungan sosial ekonomi lokal membuat bisnis ini aman, berkelanjutan, dan punya nilai tambah yang kuat. Baik, saya Denisa Dewi Chandra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.